ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Luo Feng dipenuhi dengan keheranan. Dia benar-benar menghargai gambar ukiran yang rumit dan halus dari alam semesta mini. Waktu berlalu, dan kekuatan dewa yang dikonsumsi dalam 90 detik sama dengan tubuh lautan jauh pada ketinggian lebih dari 55.000 mil. Namun, tubuh remote ocean bisa menahannya dengan mudah. Apakah ini? Luo Feng telah membuat penemuan mengejutkan bahwa gambar ukiran itu bisa hancur, dan gambar ukiran kecil muncul setelah hancur. Setiap gambar ukiran kecil adalah gambar ukiran pada 64 patung dewa binatang. Setelah disintegrasi, 92 gambar ukiran dewa binatang kecil muncul, dan banyak di antaranya identik. Namun, mereka semua berasal dari gambar ukiran 64 patung dewa binatang. 92 gambar ukiran dewa binatang itu seperti komponen, membentuk satu mekanisme setelah digabungkan. Ada banyak sekali benang yang menghubungkan semua gambar, dan hubungan itu alami dan sempurna, terdiri dari miniatur alam semesta. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanya Luo Feng. 64 gambar ukiran digabungkan untuk membentuk gambar ukiran alam semesta mini? Luo Feng tiba-tiba melihat pintu baru terbuka. Jika dia tidak tahu 64 gambar ukiran dewa binatang itu, gambar ukiran alam semesta miniatur akan terlalu rumit untuk dia pahami. Namun, sekarang dia melihatnya sebagai gambar ukiran dewa binatang, itu jauh lebih mudah untuk dipahami. Itu hanya kombinasi dari 64 gambar ukiran. Luar biasa, kata Luo Feng. Dia terpesona. Dia tidak menyadari, sampai sekarang, bahwa ada cara lain untuk memahami teknik warisan yang luar biasa. Di dalam alam semesta asli terbang sebuah pesawat ruang angkasa biasa. Murid saya ini memiliki tubuh laut jauh yang telah mencapai tingkat gen kehidupan yang sempurna bahkan sebelum dia menjadi abadi, bisik Sitting Mountain Gas di pesawat ruang angkasa. Dia pasti telah diberikan teknik warisan tertinggi. Adapun teknik warisan tertinggi, mereka memegang posisi teratas di antara semua teknik di alam semesta, dan semuanya sempurna. Adapun 64 gambar ukiran itu, mereka adalah perwujudan yang sempurna dari 8 dewa binatang bawaan. 8 dewa binatang melambangkan 8 hukum gabungan. Hukum operasi alam semesta dapat diklasifikasikan menjadi emas, kayu, air, api, tanah, cahaya, angin, kilat, waktu, dan ruang. Namun, mereka juga dapat diklasifikasikan ke dalam 8 hukum gabungan. Duduk Gunung Tamu tersenyum. Dia telah mencapai tingkat puncak yang mungkin di alam semesta, dan dia bisa melihat semuanya dengan jelas. Semua teknik tingkat tertinggi dapat dipecah menjadi 64 gambar ukiran. Adapun yang lebih rendah, mereka bahkan tidak dapat menyaingi satu gambar ukiran dewa binatang. Mereka tidak memenuhi syarat. Luo Feng sedang memeriksa 64 patung dewa binatang itu, dan dia tahu 64 gambar ukiran itu. Begitu dia melakukan teknik warisan tertingginya, dia akan menyadari hubungan antara teknik warisan tertinggi dan 64 gambar ukiran. Dia akan mulai dengan gambar ukiran dan membuat teknik menggunakan gambar-gambar itu. Dia bahkan tidak perlu memahami gambar ukiran itu, pikir Sitting Mountain Gas. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengingat gambar ukiran itu dan strukturnya. Dan dengan gambar ukiran yang dia dapatkan dari teknik warisan tertingginya sendiri, dia benar-benar bisa mencobanya. Begitu dia berhasil, akan mungkin baginya untuk membuat teknik sederhana dari teknik warisan tertinggi. Dan jika dia benar-benar bisa berhasil, itu berarti dia berprestasi tinggi dalam mengukir gambar. Menggunakan 64 gambar ukiran itu sebagai elemen, ada makhluk hebat yang melakukan itu sebelum Grand Nirvana. Jika Luo Feng juga dapat mencapai sesuatu di bidang itu, dan bersama dengan pelatihan hukum biasa, dia akan membuat lebih banyak perbaikan. Ditambah lagi, dia bisa melihat asal-usul alam semesta dengan lebih baik. Sitting Mountain Gas membuat taruhan besar. Tidak ada yang berhasil di jalur gambar ukiran sejak alam semesta asli muncul. Alasan utamanya adalah karena hanya sedikit yang memenuhi syarat untuk melihat 64 gambar ukiran. Bahkan mereka yang melihatnya tidak dapat memahaminya. Namun, sebelum Grand Nirvana, beberapa makhluk hebat telah berhasil, yang berarti metode itu mungkin. Metode yang berbeda saling mendukung, tetapi semuanya mengarah pada tujuan yang sama, misteri asal-usul alam semesta. Anda telah datang sejauh ini setelah hanya 100.000 tahun, pikir Sitting Mountain Gas.
Dan Anda selamat dari warisan hidup atau mati. Sekarang, saya akan memberi Anda 1 miliar tahun. Mari kita lihat apakah Anda dapat membuat beberapa pencapaian pada gambar ukiran. Pelatihan gambar ukiran selalu menjadi rahasia. Lagi pula, waktu Grand Nirvana tidak terukur, dan bahkan sebelum Grand Nirvana, hanya sedikit yang berlatih gambar ukiran. Terobsesi, Luo Feng benar-benar terobsesi. Dia tidak menyangka 64 gambar ukiran itu membentuk teknik yang luar biasa. Dia selalu berpikir bahwa I Am the Universe begitu kuat dan rumit sehingga dia tidak mungkin memahaminya. Namun, dia bisa sekarang. Itu adalah kombinasi dari 64 gambar ukiran itu, dan beberapa di antaranya saling tumpang tindih, menghasilkan 92 gambar ukiran. Apakah itu berarti kombinasi dari 64 gambar ukiran itu menghasilkan kekuatan yang signifikan? Luo Feng segera mulai mempelajarinya. Di puncak salah satu gunung di sektor Dewa Binatang, leluhur muncul dan melihat ke bawah. Aneh, kenapa dia terus menggambar ukiran? Leluhur menyaksikan dari kejauhan dan melihat satu demi satu gambar ukiran terbentuk di sekitar Luo Feng, yang duduk di depan patung Dewa Binatang emas dengan kaki bersilang. Dia telah menggambar gambar ukiran selama 10.000 tahun, kata leluhur, benar-benar bingung. Luo Feng menemukan kombinasi gambar ukiran tidak dapat diprediksi dan misterius setelah mempelajari semuanya. Jika dia melakukan kesalahan, kekuatannya akan jatuh. Namun, Luo Feng secara acak menggabungkan gambar ukiran yang berbeda berdasarkan gambar ukiran I Am the Universe, dan dia telah menciptakan lusinan teknik. Namun, sebagian besar lemah, dan hanya satu dari mereka yang bisa menyaingi teknik abadi. Itu mendekati langkah ketiga Star Map. Ini menggetarkan Luo Feng. Dia sekarang mengerti bahwa gambar ukiran adalah jalan baru. Dan itu mungkin satu-satunya kesempatannya untuk mengalahkan tubuh leluhur dalam periode 100.000 era. Luo Feng mulai dengan gambar acak. Ada miliaran cara untuk menggabungkan benang hukum untuk I Am the Universe. Dia mulai dengan menyalin dan mensimulasikan secara acak tanpa aturan, tetapi setelah 10.000 tahun mencoba, dia berhasil menciptakan beberapa teknik yang lemah. Dia juga memahami perbedaan antara kombinasi yang berbeda. Berdasarkan praktiknya yang ekstensif, ia mengekstrapolasi kemungkinan, dan dari kemungkinan, ia mengekstrapolasi teorinya. Dalam 100.000 tahun pertama, Luo Feng bekerja dengan coba-coba. Dia hanya menciptakan 2 teknik yang bisa menyaingi gerakan ketiga Star Map. Namun, dia menemukan beberapa pola setelah semua cobaan itu. Luo Feng memutuskan untuk berkonsentrasi pada 8 gambar ukiran Dewa Binatang Emas untuk sementara menyerahkan 56 gambar ukiran lainnya. Berdasarkan 100.000 tahun percobaan dan kesalahannya, Luo Feng paling akurat ketika secara acak menyisir 8 gambar ukiran Dewa Binatang Emas. Setelah 1 juta tahun, Luo Feng mulai memahami misteri gambar ukiran Dewa Binatang Emas. Setelah 10 juta tahun, dia benar-benar memahami misteri dan kekuatan kombinasi dari gambar-gambar ukiran itu. Tentu saja, itu hanya puncak gunung es dibandingkan dengan gambar ukiran I Am the Universe. Tapi akhirnya, Luo Feng benar-benar memahaminya. Selama 10 juta tahun itu, Luo Feng secara tidak sengaja menciptakan teknik pamungkas untuk Ksatria alam semesta. Meskipun dia tidak memahami teori di baliknya, dia ingat cara melakukannya, seperti yang dia lakukan dengan teknik warisannya. Dia menghafal semua utas hukum dan dapat melakukannya secara instan, yang secara teoritis tidak mungkin. Utas hukum mengharuskan pengguna untuk memahami dasar-dasarnya agar dapat dilakukan, kecuali jika itu dipahat dalam pikiran, seperti teknik yang diwariskan. Namun, Luo Feng tidak perlu melakukan semua utas hukum. Yang perlu dia lakukan hanyalah menampilkan beberapa gambar ukiran dan menggabungkannya. Implikasinya sangat dalam. Luo Feng menemukan gambar ukiran itu misterius. Ini mungkin cara yang unik dan tidak biasa, tapi itu adalah jalan raya menuju puncak. Apakah Tuan Sitting Mountain Guest mengetahui hal ini sebelumnya? Dia bertanya-tanya. Apakah itu sebabnya dia membawaku ke sektor Dewa Binatang? Mengapa aku belum pernah mendengar ada orang di antara kita manusia yang telah mempraktikkannya? Mengapa aku tidak pernah mendengar tentang metode latihan ini? Luo Feng terkadang bingung dengan banyak pertanyaan ini. Untuk apa nilainya? Ini adalah metode latihan yang luar biasa. Gambar ukiran itu seperti komponen. Jika alam semesta adalah gedung pencakar langit, komponennya adalah sumber daya individu yang digabungkan untuk menciptakan keseluruhan. Dan ada banyak cara untuk membangun gedung pencakar langit.
Sejauh ini, Luo Feng telah menemukan 900 juta cara untuk menggabungkan gambar ukiran, dan dia dapat dengan sempurna memanipulasi lebih dari 100.000 di antaranya. Itu adalah jalan yang benar-benar baru baginya, jadi dia hanya bisa menjelajahi semuanya sendiri. Semakin dia mempelajarinya, semakin banyak kombinasi yang dia ketahui dan manipulasi. Luo Feng lupa tentang berlalunya waktu, dia tenggelam dalam gambar ukiran Dewa Binatang Emas. Waktu berlalu, 10 juta tahun, diikuti oleh 10 juta tahun lagi. Luo Feng sering pergi untuk menonton gambar Dewa Binatang dari Dewa Binatang Emas dan mempelajarinya. Di puncak gunung tertinggi di sektor Dewa Binatang, leluhur melihat ke bawah, mengerutkan kening. Luo Feng telah berada di sektor Dewa Binatang selama 180 juta tahun, dan leluhur dapat mengetahui dari cara Luo Feng melatih bahwa dia mengikuti jalur gambar ukiran, jalur yang menuju ke atas. Saya mungkin kalah kali ini, pikir leluhur. Sitting Mountain Gas memang mengesankan, ujarnya. Dia menyadari cara berlatih ini, dan dia yakin bahwa muridnya akan berhasil di jalan itu. Leluhur juga berspekulasi bahwa kerugian dari jalan itu adalah tidak memiliki fondasi yang kuat. Namun, jika seseorang cukup beruntung memiliki inspirasi, dia bisa menciptakan teknik yang sangat kuat. Wajah leluhur menjadi muram. Tidak mungkin. Leluhur terkejut ketika dia melihat ke bawah ke tempat yang jauh. Bagaimana mungkin dia bisa memahami hati binatang itu? Gulma tumbuh di seluruh dataran. Ada patung kadal raksasa yang menjulang tinggi diposisikan dalam posisi jongkok sedikit seolah siap untuk lepas landas. Dan di belakang patung Dewa Binatang Emas, Luo Feng berbaring di ranjang sisik, matanya menyipit. Dia melihat ke udara, di mana benang emas rumit yang tak terhitung jumlahnya dari ukiran mengalir terus-menerus. Ratusan juta tahun kultivasinya yang telaten tidak berbeda satu sama lain. Faktanya, Luo Feng telah jatuh ke dalam keadaan yang unik. Dia telah menghabiskan ratusan juta tahun mempelajari 8 gambar ukiran Dewa Binatang Emas, di mana setiap gambar ukiran mewakili aspek berbeda dari Dewa Binatang Emas. 8 gambar ukiran. Luo Feng merasa seolah-olah dia sedang melihat wajah Dewa Binatang Emas yang berbeda setiap hari, dan hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Tahun-tahun berlalu, Luo Feng terus mempelajari 8 gambar ukiran ini, dan selama bertahun-tahun, dia merasa seolah-olah dia ditemani Dewa Binatang Emas setiap saat bangun dan tidur dalam hidupnya. Saat ini, Luo Feng telah kehilangan dirinya sendiri selama 180 juta tahun dihabiskan untuk mempelajari gambar-gambar ukiran ini. Dia lupa siapa dia. Sekarang, dia merasa seolah-olah dia benar-benar Dewa Binatang. Sukacita, kebahagiaan, kemarahan, kegilaan. Dia menjelajahi alam semesta. Dia melawan musuh-musuhnya dalam pertempuran berdarah yang membentang hingga kekosongan tak berujung. Pertempuran meluas ke galaksi lain, sampai akhirnya, dia dengan enggan mengembuskan napas terakhirnya. Luo Feng terbaring tak bergerak, matanya perlahan menutup. Hanya Dewa Binatang Emas yang nyata. Semua yang lain dibuat-buat. Tidurnya berlangsung selama 1 milenium. Selama milenium ini, bahkan tubuh asli Luo Feng dan tubuh laut jauhnya tertidur lelap. Tidak peduli siapa yang mencoba, tidak ada yang bisa menghubungi Luo Feng. Selama 1000 tahun, Luo Feng melupakan ingatan manusianya, dia lupa segalanya. Dalam tidur nyenyaknya, dia menganggap dirinya sebagai Dewa Binatang. 1 milenium berlalu dengan damai. Kemudian Luo Feng membuka matanya. Apakah ini yang disebut transformasi benda? Tanya Luo Feng. Apakah itu ilusi saya atau itu kenyataan? Saat dia membuka matanya, dia dalam keadaan kesurupan, tertegun dan tidak dapat membedakan apakah dia Luo Feng atau Dewa Binatang. Tapi dengan cepat, dia tersadar. Ingatan manusia yang bernilai ratusan juta tahun datang membanjiri kembali dan mengesampingkan ingatan yang telah dia kumpulkan saat dia menjelma sebagai Dewa Binatang. Dewa Binatang, perasaan yang ajaib. Luo Feng berbaring di belakang patung Dewa Binatang Emas, mengenang perasaan menjadi Dewa Binatang, yang masih begitu jelas baginya. Dia merasa seolah-olah dia bisa kembali ke keadaan itu dengan mudah. Dewa Binatang adalah eksistensi yang sama sekali berbeda dari manusia. Itu dalam keadaan yang terlepas, bebas, dan sesuai dengan sifatnya sendiri. Di puncak gunung, leluhur menyaksikan seluruh episode, menggelengkan kepalanya di tengah desahan. Dia merasa itu semua sangat ironis. Hambatan terakhir dari jalur Dewa Binatang, katanya. Hati Dewa Binatang, tahap yang paling sulit untuk dipahami dan paling sulit ditemukan, namun dia telah menguasainya.
Jalur Dewa Binatang, menurut sekolah Dewa Leluhur, dibagi menjadi total 7 warisan utama. Setelah mengetahui seluruh jalur Dewa Binatang, seseorang akan mencapai tingkat Master Alam Semesta dan menjadi eksistensi puncak di alam semesta. Namun itu tidak sesederhana itu bagi orang yang ingin menjadi Master Alam Semesta. Sama seperti garis keturunan binatang bertanduk emas, setelah era yang tak terhitung jumlahnya, mereka hanya memiliki total 2 penguasa alam semesta. Demikian pula, garis keturunan binatang bintang yang menyala hanya memiliki 1 penguasa alam semesta. Semua ini dengan jelas menegaskan kembali fakta bahwa menjadi penguasa alam semesta itu sulit sampai-sampai hampir mustahil. Ada banyak level yang harus dicapai. Salah satu level paling sulit dari jalur Beast God untuk diketahui, karena sifatnya yang halus, adalah memahami Heart of Beast God. Setelah mencapai level ini, seseorang dapat benar-benar menjadi inkarnasi dari Beast God. Ini telah membuat banyak penguasa alam semesta bertanya-tanya, seperti si Luo Duo dan banyak penguasa alam semesta, apakah mereka hanya bisa menjadi inkarnasi dari Dewa Binatang Semu, karena mereka tidak dapat memahami hati Dewa Binatang. Tanpa hati Dewa Binatang, tidak mungkin seseorang benar-benar menjadi inkarnasi Dewa Binatang. Bagi Luo Feng, ini adalah hadiah yang tidak disengaja, karena dia menghabiskan waktu yang lama dengan sepenuh hati mempelajari 8 gambar ukiran rahasia. Puluhan juta tahun kerja penuh dedikasi telah membawanya ke dalam tidur nyenyak di mana dia melupakan segalanya. Selama tidurnya, dia bermimpi tentang menjalani kehidupan Dewa Binatang untuk waktu yang lama. Luo Feng ini membuat nama dirinya terkenal dalam waktu kurang dari 100.000 tahun, kata leluhur. Di sektor Dewa Binatangku, dia telah mengkultivasi dirinya sendiri selama sekitar 180 juta tahun. Dia telah mendedikasikan dirinya sepenuhnya untuk mempelajari ukiran rahasia ruang emas, tanpa bimbingan apapun, hanya berdasarkan pengalamannya sendiri, dia telah mencapai level tertinggi. Di ujung jarinya, dia bisa menciptakan teknik di level ksatria alam semesta. Jelas, dia akan menjadi sangat akrab dengan 8 gambar Dewa Binatang Emas. Ukiran rahasia, dan 8 gambar ini adalah representasi penuh dari Dewa Binatang Emas. Apalagi, pikir leluhur, binatang bertanduk emas adalah keturunan dari Dewa Binatang Emas. Mereka dapat dengan mudah memahami hati Dewa Binatang. Untuk bergabung sebagai satu, mencapai ini diharapkan. Leluhur dengan cepat mengerti mengapa itu adalah proses akumulasi yang kaya dan sangat banyak. Luo Feng telah menunggu dengan sabar, jadi ketika dia memiliki semua yang perlu dia ketahui, dia akan mencapai kesuksesan. Bagaimanapun, Luo Feng menghabiskan 180 juta tahun mempelajari gambar-gambar ukiran rahasia ini. Hanya butuh ribuan tahun baginya untuk mencapai tingkat kaisar puncak, puluhan ribu tahun untuk mengembangkan bakatnya dalam menciptakan 3 bentuk teknik pamungkas. Jika dia terus mempelajari hukum, mengingat 180 juta tahun, Luo Feng akan mengkultivasi dirinya sendiri ke tingkat ksatria alam semesta senior. Semua hanya untuk mengalahkan leluhur? Jadi, Luo Feng tidak menghabiskan firasat upaya pemahaman hukum. Dia memberikan segalanya untuk mempelajari gambar-gambar ukiran rahasia. Oleh karena itu, ia mencapai prestasinya dalam studi yang dipilih ini, yang jauh melampaui prestasinya dalam pemahaman hukum. Bagaimanapun, pemahaman hukum membutuhkan puluhan ribu tahun untuk berkultivasi. Hanya mempelajari gambar ukiran rahasia, ia menghabiskan 180 juta tahun. Itu benar-benar tak tertandingi. Ini adalah leluhur yang telah menenangkan dirinya sebelumnya, tiba-tiba mengungkapkan perubahan ekspresi yang tajam. Dia tidak bisa mempercayai apa yang dia lihat saat dia melihat ke bawah ke patung Dewa Binatang di dataran yang luas. Luo Feng sedang berbaring di atas patung itu. Bahkan ketika dia sebelumnya telah memahami hati Dewa Binatang, dia tidak menunjukkan kesombongan dan kekasaran seperti itu. Di bagian belakang patung Dewa Binatang, setelah Luo Feng terbangun dari tidur nyenyak selama 1000 tahun, dia mulai mempelajari 8 gambar ukiran Dewa Binatang Emas lagi. Dengan gambar ukiran rahasia alam semesta miniaturnya sebagai template terakhir, ia mencoba membuat tekniknya sendiri. Dia masih bisa merasakan akibat dari tidur 1000 tahun, di mana Heart of Beast God memiliki pengaruh yang tidak jelas atas dirinya. Hua, hua, hua. Benang emas yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara. Seharusnya seperti ini, katanya. Ya, seperti ini. Itu pasti murni keberuntungan atau kebetulan, karena Luo Feng sendiri tidak jelas tentang teori dasar yang dia gunakan ketika dia dengan cepat menggabungkan ke-8 gambar ukiran rahasia.
Selain mayoritas utas hukum yang digabungkan berdasarkan fondasinya yang kuat, ada beberapa utas hukum yang digabungkan murni berdasarkan naluri uniknya, di mana ia bebas dari hambatan dan mengikuti keinginan hatinya tanpa berpikir dua kali. Seolah-olah dewa binatang emas berkeliaran di alam semesta, mengikuti hatinya, membunuh ketika ingin membunuh, makan ketika ingin makan, tidur ketika ingin tidur. Ketika sampai pada metode menggabungkan benang hukum, dia masih tidak yakin. Dia menggabungkannya dengan sikap seperti itu, mengikuti kata hatinya. Yang paling penting adalah merasa senang dan puas pada saat itu. Hong! Tiba-tiba, sinar keemasan muncul. Sinar emas mengiris langit dan bumi dalam sekejap mata. Ruang beku dengan paksa dibongkar untuk mengungkapkan selokan riak. Bahkan tanah, di bawah gelombang resonansi sinar cahaya, terbelah untuk memberi jalan ke lembah yang dalam yang panjangnya puluhan juta mil. Dalam sekejap, seluruh permukaan mengalami perubahan mendasar. Kemudian normalitas kembali. Aku hanya punya sedikit kekuatan dewa, kata Luo Feng. Dia tercengang saat dia duduk di belakang patung dewa binatang emas. Dia menatap ujung tanah yang luas, ke lembah yang dalam, sampai semuanya kembali normal. Tingkat teknik apa itu? Luo Feng tidak percaya dia begitu kuat. Beberapa ribu tahun dalam pemahaman hukum sudah cukup baginya untuk mencapai tingkat keabadian puncak. Jika 180 juta tahun ini dihabiskan sepenuhnya untuk mempelajari pemahaman hukum, baginya untuk menguasai ke-6, atau bahkan ke tahap ke-7 dari jalur dewa binatang tentu dapat dicapai. Namun dia telah menghabiskan waktu yang lama ini hanya mempelajari gambar-gambar ukiran rahasia. Dia pasti berhasil, dan sekarang dia bisa dengan mudah membuat teknik di tingkat ksatria alam semesta, atau, kadang-kadang, dia bahkan mungkin bisa membuat teknik pamungkas di tingkat penguasa alam semesta. Dia sangat kuat, namun dalam hal besarnya, kekuatannya jauh lebih kecil daripada sinar cahaya. Mungkinkah itu teknik pamungkas dari Master Alam Semesta? Luo Feng masih merasa sulit dipercaya. Jika dia tidak menguasainya, dia tidak akan tahu. Setelah mempelajari gambar-gambar ukiran rahasia, dia tahu bahwa kadang-kadang, dengan keberuntungan, gambar-gambar ukiran rahasia dapat memungkinkan seseorang untuk secara ajaib membuat serangkaian teknik. Tetapi semakin kuat suatu teknik, semakin tidak mungkin bergantung hanya pada keberuntungan. Fondasi lebih penting. 180 juta tahun? Luo Feng sangat mahir dalam mempelajari gambar ukiran rahasia dan dapat dengan mudah menciptakan teknik yang berada di tingkat ksatria alam semesta. Tapi teknik paling kuat yang dia ciptakan sejauh ini hanyalah teknik pamungkas penguasa alam semesta, yang 2 tingkat lebih tinggi dari yang biasanya dia buat. Jika dia ingin membuat teknik tingkat master alam semesta, dia menduga dia mungkin membutuhkan ratusan juta tahun lagi. Jika saatnya tiba ketika dia bisa dengan mudah membuat teknik level penguasa alam semesta sesukanya, lalu siapa yang tahu? Dia mungkin beruntung dan kebetulan menciptakan teknik tingkat master alam semesta. Fondasi yang dibutuhkan akan lebih tinggi. Pelukis paling berbakat, dengan inspirasi, bisa melukis gambar yang superior. Namun tanpa landasan yang kokoh, bahkan dengan inspirasi, seseorang tidak akan mampu menghasilkan sebuah karya yang sensasional. Luo Feng sekarang telah membangun fondasi yang sangat kuat untuk dirinya sendiri. Sebagai individu dalam konteks alam semesta, dia bisa dianggap sebagai master pendiri yang mampu menciptakan teknik. Namun, jika dia diharapkan untuk menciptakan teknik tingkat master alam semesta, maka baginya, itu masih sesuatu yang luar biasa. Apakah itu teknik tingkat master alam semesta? Luo Feng melompat dari tempatnya dan terbang ke tempat yang jauh di gunung. Di bahunya ada binatang bertanduk emas. Setelah terbang sebentar, dia tiba di tebing gunung di mana ada 3 patung teknik, yang semuanya telah ditinggalkan oleh master alam semesta binatang luar angkasa. Ketiganya adalah semua teknik tingkat master alam semesta. Saya akan mengukir ukiran ciptaan saya dengan menggunakan kekuatan saya. Saya harus bisa memahaminya. Luo Feng melihat ke permukaan batu. Kekuatan dewa memancar keluar, dan yang bisa dia lihat pada saat itu adalah gambaran besar tentang teknik yang rumit di luar pemahaman. Bahkan banyak ksatria alam semesta akan merasa seolah-olah mereka sedang membaca buku surgawi. Bahkan jika Luo Feng menghabiskan 180 juta tahun, dia masih tidak dapat memahami ini. Gambaran teknik ini terlalu dalam untuk dipahami. Itu memancarkan gelombang kekuatan tak berujung yang sesuai dengan besarnya kekuatan yang datang dari 3 patung teknik pamungkas lainnya di sampingnya. Itu tidak sedikit lebih lemah. Ini mewakili ratusan juta tahun kerja keras.
Ditambah Dewa Hati Binatang. Setiap saat, Luo Feng secara spontan menciptakan teknik seperti itu. Ini adalah teknik yang dia ciptakan dengan gambar ukiran rahasia alam semesta mininya sebagai template, itu mungkin dianggap sebagai versi yang disederhanakan. Itu hanyalah kombinasi yang hampir sempurna dari 8 gambar Dewa Binatang dari Dewa Binatang Emas yang membentuk teknik tipe serangan, teknik tingkat tertinggi dari Master Semesta. Di puncak gunung, leluhur menyaksikan. Puluhan juta tahun dihabiskan untuk mengalami, belajar, dan berkreasi, gumamnya. Dan hati Dewa Binatang. Jika pada suatu saat, 8 gambar ukiran rahasia Dewa Binatang Emas hampir digabungkan dengan sempurna, baik dengan cara yang masuk akal atau tidak, teknik seperti itu akan muncul. Pada saat itu, dia mengirimkan pesan kepada Sitting Mountain Guest yang berada di alam semesta primal. Tamu gunung duduk, dia berkata, "Kenapa kamu masih belum dalam perjalanan ke sini?" Setelah beberapa saat, Sitting Mountain Guest muncul di puncak gunung. "Apakah kamu memanggilku ke sini untuk minum-minum?" Sitting Mountain Guest bertanya sambil berjalan menuju leluhur. Leluhur menunjuk di kejauhan, berdiri di samping tebing. "Lihat muridmu, Luo Feng." Sitting Mountain Guest melihat ke arah yang ditunjukkan oleh leluhur dan melihat Luo Feng duduk di samping tebing. Dia tampak terkejut dan gembira setelah menatap sebentar, lalu mulai tertawa. "Dewa Binatang Tua, tidak ada seorang pun di alam semesta yang dapat menandingimu di jalan 8 dewa. Namun, muridku ini menciptakan teknik menggunakan 8 gambar ukiran. Dewa Binatang Emas, apakah kamu mengakui kekalahanmu? Bagaimana kamu bisa mengatakan aku akan kalah bahkan sebelum dia melawanku?" kata leluhur. Duduk Mountain Guest menggelengkan kepalanya. "Berhentilah mengoceh." Leluhur tidak melanjutkan tentang pertarungan yang akan datang. Sebagai gantinya, dia berseru, "Murid Anda memang mengesankan. Wajar untuk mengatakan bahwa dia beruntung saat menciptakan teknik, tetapi tidak ada seorang pun dalam sejarah yang dapat mempraktikkan gambar ukiran dengan baik hanya dalam 180 juta tahun tanpa instruksi apapun. Selain itu, dia telah memahami hati Dewa Binatang, dan itulah mengapa lebih mudah baginya untuk memahami 8 gambar ukiran Dewa Binatang Emas. Sangat mudah baginya untuk membuat teknik tingkat ksatria alam semesta, dan jika dia bersedia mencurahkan waktu dan energinya, dia akan dapat membuat level penguasa alam semesta juga. Bahkan penguasa alam semesta nyata perlu menghabiskan waktu yang sangat lama untuk menciptakan teknik pamungkas tingkat penguasa alam semesta. Sampai batas tertentu, bahkan mereka yang berada di jalur ukiran lebih baik dalam menciptakan teknik. Luo Feng setidaknya berada di level senior Universe Knight dalam hal pencapaiannya di antara mereka yang berada di jalur ukiran. Hati Dewa Binatang, Sitting Mountain Guest tampak senang. Kemudian dia tertawa terbahak-bahak. "Kejutan yang menyenangkan, sungguh kejutan yang menyenangkan." Dia adalah binatang bertanduk emas, yang membuatnya menjadi keturunan Dewa Binatang, seru leluhur. Warisan garis keturunannya dekat dengan Dewa Binatang Emas. Dan dengan penelitiannya pada 8 gambar ukiran itu, dia akhirnya bisa memahami hati Dewa Binatang. Dia memang beruntung, tapi aku tidak bisa mengatakan itu karena keberuntungan saja. Hahaha, Sitting Mountain Guest tertawa terbahak-bahak. "Lihat dirimu." Leluhur menggelengkan kepalanya. Tidak heran Sitting Mountain Guest sangat bangga. Pencapaian di jalur ukiran dapat membantu pemahaman hukum untuk sebagian besar. Tidak akan ada banyak penghalang sampai Luo Feng menjadi penguasa alam semesta. Terutama dengan Heart of Beast God. Sekarang akan lebih mudah baginya untuk melanjutkan di sepanjang jalur Dewa Binatang. Heart of Beast God adalah tantangan terbesar untuk berubah dari penguasa alam semesta menjadi penguasa alam semesta, dan masalah itu sekarang terpecahkan. Meskipun masih sangat sulit baginya untuk menjadi master alam semesta, setidaknya dia memiliki peluang yang jauh lebih tinggi. Sitting Mountain Guest melirik leluhur dan bersuka cita di dalam. "Sedikit yang Anda tahu bahwa murid saya ini memperoleh teknik warisan sebelumnya, dan dia dapat mempelajari gambar ukiran dengan lebih baik dengan instruksi dari gambar ukiran teknik warisan tertingginya. Terlepas dari itu, masih mengesankan baginya untuk menciptakan teknik warisan tertinggi dan memahami hati Dewa Binatang hanya dalam 180 juta tahun." Duduk gunung tamu melihat ke bawah. Di depan tebing, energi dari pahatan gambar ukiran itu setara dengan 3 teknik pamungkas dari Master Alam Semesta. "Aku berhasil," kata Luo Feng. "Ini adalah teknik pamungkas dari Master Alam Semesta." Luo Feng berdiri di depan tebing untuk waktu yang lama. Dia merasa seperti berada dalam mimpi.
Aku berhasil, ulangnya, setelah 180 juta tahun. Luo Feng yakin bahwa dia bisa menciptakan teknik pamungkas penguasa alam semesta. Adapun teknik pamungkas dari Master Alam Semesta, itu akan melibatkan sedikit keberuntungan. Luo Feng tiba-tiba melihat ke langit dan mentransmisikan suaranya. Leluhur, katanya, aku menantang kamu. Leluhur, mengenakan jubah putih, dengan cepat terbang dari jauh. Dia mendarat di tanah dan tersenyum pada Luo Feng. Kau akan menantangku? Dia berkata. Ya, jawab Luo Feng. Luo Feng tahu bahwa bahkan jika dia kalah, dia bisa terus melakukan penelitian dan mencoba. Lagi pula, yang perlu dia lakukan hanyalah mengalahkan leluhur dalam 100.000 era. Senjata apa yang harus saya gunakan? Luo Feng bertanya. Mari kita gunakan tangan kosong kita, oke? Leluhur mengangkat tangan kirinya. Tubuhnya yang saleh ini telah diubah dari elemen lain. Tangan, kata Luo Feng. Dia terkejut. Tangan sebagai senjata? Kamu sudah memahami hati Dewa Binatang, kata leluhur. Tidakkah menurutmu tanganmu adalah senjata? Luo Feng terkejut. Kenangan ribuan tahun membanjiri kembali. Untuk Dewa Binatang yang bepergian di alam semesta, cakar, ekor, dan tanduk mereka semuanya mengandung konsepsi Dewa Binatang. Bahkan senjata kekuatan spiritual adalah tubuh para Dewa Binatang. Pada saat ini, Luo Feng merasa seolah-olah kesenjangan besar antara pertempuran jarak dekat dan senjata kekuatan spiritual telah menghilang. Teknik yang dia ciptakan dapat digunakan baik untuk pertempuran jarak dekat maupun sebagai senjata kekuatan spiritual. Jalan prajurit dan jalan pemimpin kekuatan spiritual. Mereka sama saja. Luo Feng bingung. Kamu telah memahami hati Dewa Binatang. Nenek moyang tersenyum. Jika tidak, kamu harus fokus pada jalur prajurit atau jalur pemimpin kekuatan spiritual. Bagaimanapun, mencampurkan mereka bersama-sama buruk untuk memahami hati Dewa Binatang. Selain itu, Dewa Binatang secara alami lebih baik dalam menggunakan dewa mereka. Tubuh untuk bertarung, itulah sebabnya mereka yang berada di jalur prajurit lebih baik dalam memahami hati Dewa Binatang dan akhirnya menjadi Dewa Binatang. Luo Feng mengangguk. Pemimpin kota Primal Chaos telah memberitahunya sebelumnya dan bersikeras bahwa dia berkonsentrasi pada jalur prajurit. Namun, selama 180 juta tahun terakhir, ia telah mengesampingkan jalur prajurit dan jalur pemimpin kekuatan spiritual, alih-alih berfokus pada jalur gambar ukiran. Tanpa menyadarinya, dia telah sepenuhnya memahami hati Dewa Binatang. Apakah kamu masih membutuhkan senjata? Nenek moyang bertanya. Luo Feng tersenyum. Jika para Dewa Binatang bisa menggunakan cakar mereka, maka aku juga bisa menggunakan tanganku. Leluhur berdiri diam. Serang, perintahnya. Luo Feng melihat dari jauh dan menggunakan tubuh Mosa untuk bertarung. Lagi pula, leluhur juga akan menggunakan tubuh dewa pada tingkat yang sama. Hong, ukiran yang tak terhitung jumlahnya mulai mengalir di tubuh Dewa Luo Feng, dan dia berlari menuju leluhur seperti seberkas cahaya keemasan. Pada saat ini, Luo Feng merasakan Dewa Binatang di tubuhnya menyerang pesaingnya. Serangan itu berisi jalur Dewa Binatang dan juga berisi teknik pamungkas dari Master Alam Semesta. Serangan itu sengit dan cepat, lebih cepat dari Siwu Wings. Merusak, Luo Feng tiba di tempat leluhur berdiri. Dia meraih leluhur saat tangan kirinya menjadi cakar, dan ukiran di jarinya mulai terhubung satu sama lain. Peng! Leluhur melambaikan tangannya, dan mereka bentrok. Leluhur mundur selangkah. Hahaha! Luo Feng merasa sangat gembira. Kenangan Dewa Binatang bergabung dengannya pada saat ini. Mengenakan biaya, cakar, kaki. Luo Feng terserap dalam cahaya keemasan, dan auman Dewa Binatang bergema di sekelilingnya. Cepat, tajam. Leluhur ditekan. Meskipun dia mencoba melawannya, Luo Feng semakin terampil, seolah-olah dia benar-benar Dewa Binatang. Peng! Jari-jarinya tajam seperti cakar. Puh! Mereka menembus dada leluhur. Leluhur melihat ke bawah, tersenyum, dan mengangguk. Dia mundur selangkah, dan tubuhnya yang saleh pulih. Kamu menang, katanya. Luo Feng, berdiri di bawah cahaya keemasan, bingung. Apakah dia benar-benar mengalahkan leluhur? Leluhur hanya akan melakukan teknik puncak tingkat Master Alam Semesta, dan meskipun dia hanya bisa mempertahankan tubuh dewanya pada tingkat yang sama dengan tubuh Luo Feng, bagaimanapun juga dia tetaplah leluhur. Sungguh perasaan yang tidak nyata telah mengalahkan leluhur. Terima kasih, leluhur, kata Luo Feng dengan hormat. Leluhur telah fokus pada pertahanan sejak awal pertempuran, itulah sebabnya Luo Feng mampu membuat serangan yang lebih baik dan lebih baik,
dan dengan demikian, sepenuhnya memahami cara Dewa Binatang bertarung. Tidak perlu berterima kasih padaku, kata leluhur, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku melakukan teknik pertahanan puncak terbaik dari Master Alam Semesta, tapi aku masih gagal bertahan melawanmu. Aku mungkin menang jika aku menyerang lebih dulu, tetapi kamu masih akan menang atasku setelah beberapa tantangan. Tidak perlu membuang waktu. Luo Feng penuh rasa terima kasih. Dia telah mendapat banyak manfaat dalam 180 juta tahun terakhir di sektor Dewa Binatang. The Heart of Beast God adalah kejutan yang menyenangkan, dan jalur gambar ukiran adalah jalur baru baginya. Ditambah lagi, dia telah menciptakan teknik pamungkas dari tingkat Master Alam Semesta. Hahaha, sebuah tawa bergema di sekelilingnya, diikuti oleh bayangan. Sitting Mountain Gaze memandang Luo Feng dari jauh. Setelah 180 juta tahun, muridnya ini akhirnya berevolusi. Di masa lalu, Luo Feng tidak punya banyak waktu untuk berlatih. Dia berdiri di antara makhluk-makhluk hebat karena tubuh dewa yang sangat besar dan force armor, tetapi ketika menyangkut hukum dan teknik, dia secara signifikan lebih lemah. Namun pemahaman dan teknik hukumnya sekarang telah mencapai tingkat yang sangat luar biasa, bahkan lebih baik daripada banyak penguasa alam semesta. Aku sudah mengumpulkan cukup banyak, kata Sitting Mountain Gaze. Aku percaya muridku ini akan dengan mudah menjadi penguasa alam semesta. Mungkin satu-satunya kesulitan yang akan dia hadapi adalah menjadi penguasa alam semesta. Duduk Gunung Tamu merasa puas. Kaisar Api telah mengecewakannya, itulah sebabnya dia mencurahkan semua sumber daya dan waktunya untuk murid ketiganya. Untungnya, murid ketiganya tidak membuatnya kesal. Tawa menarik baik Luo Feng dan leluhur. Menguasai, Luo Feng bingung dengan bayangan yang terbang ke arahnya. Tamu gunung duduk, kata leluhur sambil tersenyum. Jangan sombong, muridmu memang mengesankan. Namun, jangan lupa bahwa dia memiliki tubuh binatang bertanduk emas, dan jiwanya telah sepenuhnya menyatu dengan tubuh dewa. Hampir tidak mungkin untuk mengatakan apakah dia manusia atau manusia. Binatang bertanduk emas. Siapa yang akan menolak jika saya bersikeras bahwa dia adalah binatang bertanduk emas? Itu antara aliansimu dan manusia, kata Sitting Mountain Gaze saat dia mendarat. Itu tidak ada hubungannya denganku. Apakah muridku ini milik ras manusia atau aliansi binatang luar angkasa sama sekali bukan urusanku. Luo Feng melangkah maju dan berkata, Tuan. Oke, tamu gunung duduk tersenyum dan mengangguk. Dia melirik leluhur. Jangan lupa taruhan kita.